Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kita sudah baca melalui Injil Markus pasal yang kedua ini, kita diingatkan ada 3 hal di bagian awal di sana adalah, yang pertama, ada seorang yang lumpuh. Bayangkan saudara-saudara apa yang terjadi dengan seorang yang lumpuh. Catatan di Injil ini tidak memberitahukan kepada kita bahwa orang ini lumpuh separuh dalam hal apa yang biasa kita lihat saat ini, ataupun sering kita dengar dengan istilah stroke ringan. Tidak. Tapi kondisi orang lumpuh yang ada di dalam catatan Injil Markus pasal 2 adalah orang yang lumpuh total. Dia tidak bisa berjalan dan tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang lumpuh seperti ini? Kalau untuk zaman sekarang, biasanya orang akan berkata, siapa dia? Kalau dia adalah orang baik dulu, maka ketika dia lumpuh, masih banyak temannya yang datang. Tapi kalau dia orang yang dulu seperti kurang baik di tengah-tengah masyarakat, di pandangan manusia secara sosialnya, maka kemungkinan dia akan ditinggalkan. Tapi apa yang terjadi dengan orang lumpuh yang ada di dalam Injil Markus pasal 2 ini, saudara-saudara, dia masih punya teman. Dan temannya ini bukan hanya teman waktu senang, tapi ketika dia lumpuh juga, mereka tidak hanya datang, aduh kasihan dia ya, kasihan sahabat kita ini, kasihan teman kita. Mereka tidak hanya berkata seperti itu. Tapi yang kita perlu lihat di sana adalah bahwa dia orang lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa. Yang sekarang sering kita mendengar istilah ini adalah kalau dia sudah lumpuh seperti ini, semua kegiatannya ada di satu tempat. Kalau itu di tempat tidur, semua di tempat tidur. Baik makan, baik ya semua kegiatannya yang bisa dilakukan adalah di satu tempat, yaitu di tempat tidur. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat di sana adalah dia punya kerabat, punya teman, punya sahabat. Ya, punya sahabat. Sekarang ketika kita masih hidup saat ini, mungkin saudara sedang dalam keadaan sehat, ataupun saudara ada terganggu kesehatan saat ini. Pastikan bahwa Anda punya sahabat. Ya, pastikan bahwa kita punya sahabat, saudara punya sahabat. Jangan pernah hidup lalu hidup merasa saya bisa, saya sendiri. Jangan. Tapi kita hidup, kita harus punya sahabat. Karena Yesus pun melalui firman-Nya berkata, tidak ada seorang pun hidup untuk dirinya sendiri. Kita hidup dengan orang lain. Kita hidup dengan sesama kita. Kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama. Harus seimbang, saudara-saudara. Makanya di dalam hukum yang diberikan Tuhan, 10 perintah, 4 kepada Tuhan ke atas, lalu yang 6-nya adalah kepada sesama kita manusia. Jadi tidak bisa diabaikan. Kita hidup harus punya sahabat, harus punya teman. Tidak bisa kita hidup sendiri. Lalu hal yang ketiga, keempat sahabat daripada orang lumpuh ini adalah mereka yang baik. Mereka yang memberikan respon, bukan hanya sekedar ungkapan kata-kata, tapi mereka melakukan untuk sahabatnya yang sedang menderita lumpuh. Catatan dari Alkitab yang kita sudah baca tadi, mereka menggotong. Ada 4 orang
Dan catatan ini memberitahukan kepada kita bahwa dia diangkat dengan tempat tidurnya, dengan tilamnya. Inilah yang diberikan melalui Injil Markus pasal 2. Catatannya sangat jelas bahwa mereka berempat kompak. Bisa saja satu saat kita punya teman, kita bersahabat, tapi tidak kompak, sama-sama ingin menolong. Tapi karena satu menolongnya, saya menolong memberikan ini, saya menolong memberikan ini. Tidak kompak. Tapi untuk kesempatan ini, keempat sahabat orang lumpuh ini, mereka kompak. Jadi ketika mau mengangkat, bagaimana mereka mengangkat seorang lumpuh. Karena dia tidak punya keseimbangan lagi, lalu si sahabatnya yang menderita ini terjaga baik-baik. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya satu angkatnya lebih cepat, yang satu angkatnya lebih lama atau lebih tinggi, lebih rendah, maka bisa-bisa orang yang sakit itu jatuh. Inilah yang kita mendapatkan catatan di Alkitab bahwa mereka mau menolong. Mereka bersatu untuk menolong. Mereka kompak di dalam menolong. Pastikan dimanapun Anda berada, siapapun saudara, apapun kondisi kita, ketika kita menolong, kompaklah dalam menolong. Galatia pasal 6 ayat yang kedua memberikan catatan kepada kita sehubungan dengan bagaimana kita menolong sahabat kita sesama. Galatia pasal 6 ayat 2, 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolongan. Di ayat yang ke-9, firman Tuhan melanjutkan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu menolong. Karena akan tiba waktunya, kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10, karena itu, marilah selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kembali kepada catatan sahabat orang lumpuh. Teman dari orang lumpuh ini. Saya percaya mereka pasti melakukan banyak kebaikan. Melakukan kebaikan kepada yang lain-lain juga. Tapi kepada sahabatnya dia memberikan perhatian khusus. Dia tidak menyerah ketika dia mau masuk ke rumah itu dan di pintu saja pun sudah penuh dengan orang. Mereka tidak bisa masuk. Tapi dia tidak mengatakan, aduh kalau begitu, sudahlah kita bawa pulang. Ataupun kita biarkan saja dia. Tidak demikian. Orang yang menjadi sahabat dari orang lumpuh ini mencari jalan. Dia tidak putus asa sampai di situ saja. Tapi dia mau mendapatkan bagaimana supaya sahabatnya dipertemukan dengan Yesus. Bagaimana supaya temannya ini bisa dipertemukan dengan Yesus yang sanggup menyembuhkan dia, yang sanggup memberikan kesembuhan kepada sahabatnya yang menderita lumpuh di kesempatan itu. Hal yang lain yang kita perlu dapatkan, yang kita bisa dapatkan dari kisah ini adalah dia mau sembuh. Ada juga saudara-saudara yang sudah sakit, lalu ketika ditawarkan untuk penyembuhan, dia katakan, sudah, saya tidak usah diobati, saya tidak perlu lagi diberikan obat, tidak perlu disembuhkan. Nah, ini masalahnya berbeda. Tapi orang lumpuh di dalam cerita, dalam kisah Markus pasal 2, dia juga rindu untuk sembuh. Dia mau disembuhkan, dia mau untuk sehat. Dan ketika dia mau untuk sehat, yang berikut, catatan yang kita bisa dapatkan adalah dia mau datang. Kalau misalnya dia katakan, susah saya bergerak, susah saya begini, banyak alasan yang juga dia akan katakan. Ataupun bisa saja keluarganya akan mengatakan, bagaimana biaya pengangkutannya, bagaimana nanti kalau tidak sembuh, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Tidak ada, saudara-saudara. Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Keluarga-keluarganya juga semua mendukung. Tidak ada yang menentang kalau kita baca dalam kisah ini. Semua mendukung. Artinya dia tahu bahwa dia sakit,
dia mau sembuh, lalu sekarang dia mau datang kepada Yesus yang sudah diperkenalkan oleh sahabat-sahabatnya. Catatan berikut, apa yang dilakukan oleh keempat sahabat ini, keempat teman daripada orang lumpuh ini adalah bahwa mereka bersatu. Di bagian awal tadi saya katakan mereka kompak. Bagaimana kalau satu mengangkat, lalu satu menurunkan? Ataupun satu mengangkat, yang lain menarik. Satu berjalan ke sana, karena ini mereka berempat. Kalau mereka sama-sama berjalan menurut keinginannya, apa jadinya saudara-saudara? Tidak sampai ataupun tidak jadi orang lumpuh itu dibawa kepada Yesus. Dan kalau itu tidak jadi dibawa, ya bagaimana mungkin dia akan disembuhkan? Tapi apa yang terjadi dengan keempat sahabat dari orang lumpuh ini? Mereka kompak. Kalau ibarat sekarang, pasti sudah ada satu yang memberikan aba-aba. Oke, kita angkat 1, 2, 3. Mereka sama-sama mengangkat. Oke, kita maju, sama-sama melangkah. Oke, kita angkat seperti ini. Dan mereka semua seperasaan ini, seia sekata. Karena ketika satu mulai melangkah, kalau satu bertahan di belakang, maka bisa jadi sahabat mereka akan jatuh. Ataupun sementara mereka berjalan, sebagaimana layaknya, sebagaimana umumnya orang berjalan, bisa saja entah kakinya gatal atau yang lain, lalu dia coba mau menggaruk seperti begitu, maka akan sangat terganggu kepada sahabatnya yang sedang sakit ini. Tapi apa yang terjadi dengan keempat bersahabat ini? Mereka kompak. Mereka sangat searah tujuan mereka. Mereka bersama-sama walaupun mungkin latar belakang mereka berbeda-beda, tapi mereka disatukan karena sahabat mereka sakit. Lalu yang berikut, mereka disatukan karena tujuan mereka adalah kepada Yesus. Yang berikut, mereka bersatu dengan tujuan agar temannya sembuh. Dan kesatuan ataupun persatuan seperti ini yang mendukung mereka untuk melakukan yang terbaik bagi temannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara berada dalam kehidupan, entah itu di rumah tangga, dalam dunia pekerjaan, ataupun di mana saja, ketika kita menolong sesama, kita harus memiliki satu yang disebut dengan kekompakan, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh 4 sahabat orang lumpuh ini. Mereka sangat kompak. Ya, mereka sangat kompak, satu tujuan, lalu satu irama mereka, dan satu tujuan mereka, yaitu membawa sahabatnya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja kita berada, itu jugalah yang menyatukan kita semua. Kalau semua yang pendengar Hope Channel saat ini memiliki satu tujuan, mau bertemu dengan Yesus, dari mana saja kita berada, apapun latar belakang kita, maka kita akan bersatu. Apa saja yang kita akan pikirkan, yang kita akan lakukan, akan mendukung kepada yang lain, karena kita juga semua memikirkan, mengarahkan pikiran kita kepada Yesus. Inilah yang terjadi dengan 4 bersaudara itu. 4 sahabat. Mereka mau membawa temannya datang kepada Yesus. Ada masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan sahabatnya, lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya jalan adalah dibawakan kepada Yesus. Saya percaya di kesempatan itu mereka juga punya orang-orang yang bisa menyembuhkan, yang dikenal dengan tabib pada zaman dulu. Tapi kemungkinan besar mereka sudah membawanya ke sana kemari, tapi tidak ada yang sanggup menyembuhkan. Tapi ketika mereka sekarang mendengar bahwa Yesus ada di Kapernaum dan tidak terlalu jauh dari tempat mereka, maka mereka berencana untuk membawa sahabatnya ini kepada Yesus. Pemirsa sekalian, kita punya teman. Jangan pernah katakan, saya tidak mau tahu. Kalau ada teman, tetangga, kerabat, teman kerja, siapa saja yang sedang memerlukan pertolongan, bawakan mereka kepada Yesus. Selain pertolongan yang kita bisa lakukan,
Karena kita sudah membaca tadi dalam Galatia pasal 6, bertolong-tolonglah. Tolong mereka semampu yang bisa saudara lakukan. Jangan juga saudara menolong dengan kekuatan yang tidak ada pada saudara. Tolong mereka. Nah, namun setelah itu, kalau sudah tidak mampu, di zaman sekarang, kita harus membawa mereka kepada Yesus. Satu hal yang kita mesti ingat sebagai umat Tuhan, Matius pasal 28 memberikan catatan kepada kita. Ya, Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pergi, selamatkan mereka. Selamatkan orang-orang lain. Jadikan mereka murid. Jadikan mereka menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Dan Matius pasal 11 ayat yang ke-28 juga firman Tuhan mengingatkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa. Permintaan, perjanji firman Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan kelegaan-kelegaan seperti inilah yang harus kita tawarkan, kita berikan, dan memang seharusnya sudah kita alami lebih dulu sebagai pengikut-pengikut Tuhan, pencinta-pencinta Tuhan. Ya, pencinta Tuhan. Kita sudah merasakan bagaimana leganya, enaknya berjalan bersama dengan Tuhan, dan ketika ada sahabat kita yang mengalami penderitaan, waktunya bagi kita untuk menyatakan bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada jalan yang pasti. Lukas pasal 1 ayat 37 katakan, di dalam Tuhan bagi manusia. Kita akan baca ayatnya supaya lebih lengkap. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Jadi pastikan datang kepada Tuhan. Pastikan saudara-saudara kita datang kepada Tuhan, membawa teman-teman kita datang kepada Tuhan. Dan ketika datang kepada Tuhan, apakah yang akan terjadi? Bagaimana jalannya? Nah, inilah pengalaman 4 bersahabat yang membawa sahabatnya yang lumpuh itu kepada Yesus. Itulah pengalaman yang mereka sudah lakukan. Perjalanan mereka yang mungkin seperti zaman sekarang, bukan di jalan yang mulus, di jalan yang rata, tapi jalan itu mereka harus berhati-hati sementara mereka membawa sahabatnya yang sakit. Kalau sekarang barangkali jalannya sudah mulus, beraspal, lalu ada kendaraan, ya sudah enak saja mau bawa. Tapi kalau zaman dulu mereka harus jalan, lalu jalan itu jalan setapak, ada lubang, ada batu-batu yang harus dilewati, sementara mereka harus menjaga keseimbangan supaya sahabatnya tidak jatuh, tidak kesakitan, tidak menderita sementara mereka membawanya. Inilah yang sementara mereka lakukan dan sudah mereka lakukan. Dan begitu juga yang harus kita lakukan untuk saat ini ketika kita memberi perhatian kepada sahabat kita yang sedang menderita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mereka adalah berbeda latar belakang. 4 orang dengan berlatar belakang yang berbeda. Tapi mereka kembali saya ingatkan mereka bersatu. Karena mereka punya tujuan yang sama, tujuan yang satu. Menyembuhkan sahabatnya, lalu mereka sama-sama ingin membawanya kepada Yesus. Tidak ada dalam kesan hati mereka, satu berkata, saya akan bawa sahabat saya kepada Yesus. Lalu yang lain mengatakan, saya akan membawa sahabat saya ini, teman saya ini ke tempat yang lain. Tidak seperti itu. Mereka berempat sangat kompak untuk membawa sahabatnya kepada Yesus untuk disembuhkan. Ya, untuk disembuhkan. Inilah yang diberikan catatan di Alkitab. Dan memang betul saudara-saudara, kita harus ingat bahwa dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan rohani kita, tidak selamanya jalan itu mulus. Apalagi kita membawa sahabat kita. Sedangkan diri kita sendiri yang kita bawa, belum tentu jalan semulus yang dibayangkan. Pasti ada kerikil-kerikil yang kita akan jalan di sana. Tapi karena kita punya tujuan, kita punya arah, kita punya fokus kepada Yesus. Memberikan yang terbaik bagi sahabat kita. Menolong teman-teman kita. Kita mau membawanya datang kepada Yesus. Maka kerikil-kerikil itu tidak akan mengganggu langkah kaki kita. Kalaupun ada barangkali rumput-rumput di jalan yang sudah mengarah ke jalan, itu juga tidak akan mengganggu perjalanan kita, karena kita berharap agar sahabat kita ini disembuhkan. Inilah yang dilakukan, inilah yang dialami oleh
keempat bersaudara itu. Lalu firman Tuhan melalui 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 yang kita perlu ingat sebagai umat-umat Tuhan ketika kita melakukan hal-hal yang tujuan kita menolong sahabat-sahabat kita. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak selamanya untuk berkhotbah, tapi untuk menolong sesama, ini juga adalah pekerjaan Tuhan. Selanjutnya ayat itu mengatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Luar biasa apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, dan saya berharap ini akan menjadi semangat, menjadi motivasi bagi saudara sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan yang sementara menyaksikan program ini. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita kembali ke Injil Markus pasal 2 ayat yang ke-11 dan 12. Apa yang terjadi dengan orang lumpuh sebagai hasil daripada pekerjaan 4 sahabatnya. Markus pasal 2 ayat 11 dan 12 firman Tuhan katakan seperti ini. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kondisinya tadi lumpuh, tidak sanggup berbuat apa-apa. Dia aja datang dituntun, digotong oleh 4 saudaranya. Tapi ketika mereka datang kepada Yesus, yang tadinya banyak tantangan, tidak bisa masuk, dan mereka upayakan dari atas atap, dan sekarang berada di depan Yesus. Apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini? Ayat 11, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yang tadinya dia tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, apalagi berjalan. Sekarang dia disuruh oleh Yesus, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Tidak hanya akan katakan, oh halo. Kalau kita punya saudara lumpuh ataupun stroke, kalau dia sudah mulai angkat tangan, oh kita katakan puji Tuhan, dia sudah ada reaksi. Tapi sekarang orang yang lumpuh yang dibawa kepada Yesus tidak hanya reaksi, tapi dikatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Satu hal yang luar biasa. Ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ini hal yang menarik. Orang yang lumpuh sekarang disuruh bangun, lalu tidak hanya bangun seperti begitu saja, yang bisa juga orang kadang-kadang bangun karena semangat untuk sementara, tapi tidak hanya sebatas itu, tapi dikatakan angkatlah tempat tidurmu. Yesus katakan kepadanya, bangun, angkat tempat tidurmu, lalu pulanglah ke rumahmu. Dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya tidak bisa membayangkan, tapi saya percaya bahwa orang-orang yang menyaksikan itu, dan terlebih lagi keempat sahabatnya yang sudah berusaha dengan sebaik-baiknya membawa sahabat mereka ini untuk disembuhkan, lalu sekarang menyaksikan hasil kerja mereka. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh 1 Korintus pasal 15 ayat 58 tadi, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Dan benar, itulah yang mereka sudah rasakan. Mereka sudah melihat bahwa sahabat mereka sekarang sembuh. Sahabat mereka sekarang bisa bangun, mengangkat tempat tidurnya sendiri. Sahabat mereka sekarang bisa pulang. Dan saya percaya kalau bahasa sekarang dia akan berpelukan dengan teman-temannya ini, berterima kasih kepada temannya, lalu terima kasih kepada Tuhan, lalu dia menyaksikan kepada orang banyak, lihat sekarang
dengan Yesus, bertemu dengan Yesus. Yesus sudah sembuhkan saya sekarang bisa angkat tempat tidur saya. Bukan lagi saya di atas tempat tidur, tapi tempat tidur saya sekarang saya angkat. Inilah mungkin yang akan dikatakan oleh orang lumpuh yang sudah disembuhkan itu. Lalu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika di ayat yang ke-12, bagaimana reaksinya, tidak hanya disuruh saudara-saudara, tidak hanya disuruh, tapi apa yang dikatakan di ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang itu. Segera. Puji Tuhan, pekabaran lewat Injil Markus pasal 2, ayat 1 sampai ayat 12 ini mengingatkan kepada kita, tidak ada sesuatu yang terlalu berat di hadapan Tuhan. Datang kepadanya, janjinya tadi, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pastikan saudara sekalian, kekasih Tuhan di mana Anda berada, untuk selalu datang kepada Tuhan ketika menghadapi beban berat, ketika menghadapi tantangan hidup. Jangan menjauh dari Tuhan, tapi pastikan selalu datang kepadanya. Dan sebagai sahabat, kita kompak untuk menolong sesama kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Injil Markus pasal 2 mengingatkan kepada kami untuk selalu datang kepada Tuhan. Dan sebagai sahabat, kami juga akan menolong teman kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah sebagaimana ketika orang lumpuh berjalan, mengangkat tempat tidurnya, pulang ke rumah, orang-orang memuliakan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami semua, nama Tuhan juga selalu ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua yang sudah mendengarkan. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan dalam hidup kami, namamu akan tetap ditinggikan, dimuliakan.